Kasus ini makin menarik karena belakangan muncul video si Korlap ini karena wajahnya juga sangat khas gitu ya, tampilan dan wajahnya sangat khas jadi mudah dikenali ya. Dia yang menjadi Korlap kerusuhan itu sedang hadir dalam sebuah acara di DPP Partai Golkar. Kemudian muncullah isu liar, dugaan berupa teori konspirasi yang saya kira juga tidak bisa begitu saja kita salahkan. Betul, seperti biasa netizen kemudian mengambil alih dalam tanda petik proses investigasi ini, sehingga muncul gambar-gambar yang memperlihatkan bahwa seseorang yang diduga sebagai pelaku ternyata ada di beberapa forum tuh, dan yang paling beredar ada di forum Golkar. Kan itu mesti jadi semacam pretext atau kondisi awal untuk memulai satu investigasi para reserse ini untuk melihat kaitan institusionalnya apa. Kenapa seseorang yang diduga ada di dalam ruang pertemuan Golkar itu juga adalah orang yang sama yang melakukan perusakan. Kan sinopsis ini ada di kepala netizen. Jadi Pak Polisi juga harus cepat memberi tanggapan tuh, atau bahkan petinggi-petinggi Golkar harus terangkan apakah ini anggota Golkar, apakah ini seseorang yang memang jadi pelanggan dari peristiwa-peristiwa di Golkar karena intensif mungkin diperlukan suaranya atau kehadirannya. Kan semua ilustrasi yang beredar di media massa sekarang menunjukkan atau mulai memetakan arah penyelidikan. Bukan berarti bahwa netizen punya hak untuk melakukan fungsi-fungsi reserse dari Pak Polisi. Tentu polisi punya cara karena pasti ada daftar yang sudah ada di situ, lalu mulai dikaitkan dengan apakah ini peristiwa politik atau sekedar upaya untuk testing the water sebelum pelantikan presiden, atau ada hal-hal lain mungkin yang samar-samar kita mau baca itu. Tapi sebelum kita baca dengan kemampuan kita sendiri atau analisis kita sendiri, tentu karena ini ada peristiwa pidana, maka sebaiknya keterangan pidana diucapkan dulu oleh kepolisian sambil menunggu riset lanjutan dari netizen. Jadi tidak mungkin kita menutupi soal-soal semacam ini. Saya sendiri menganggap bahwa dugaan saya bahwa ini suruhan aja tuh, karena kalau dia mengerti, dia tentu tahu bahwa itu adalah forum diskusi, duduk aja di situ, dengar supaya tambah pengetahuan, tambah wawasan, tambah konsep untuk membandingkan apakah benar yang dikritik oleh FTA itu juga masuk akal atau tidak. Jadi kesan awal saya ya, ini adalah orang-orang seruan. Kawan-kawan ini adalah orang-orang seruan yang sangat mungkin karena ketidakpahamannya maka tidak mau tahu lagi itu forum apa, siapa yang ada di situ, pokoknya hajar. Jadi saya kira itu juga harus diterangkan pada publik. Nah, bagaimana kita memahami peristiwa di Forum Tanah Air itu? Yang jelas kalau kita lihat profil yang hadir kan, mereka ini adalah para tokoh yang selama ini memang kritis terhadap pemerintahan, khususnya terhadap Mulyono ya. Jadi kemudian orang banyak mengkait-kaitkan ya ini pelaku kerusuhan ini orang suruhannya